Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat di sini. Saya ingin menjelaskan tentang apa sistem yang dipakai secara manual, lalu dibuatkan sistem secara eh, menggunakan sistem informasi. Yang ingin saya sampaikan adalah sistem preventive maintenance. Ya. Jadi preventive maintenance itu apa sih? Preventive maintenance itu pengamatan secara sistematik yang disertai analisa teknis ekonomis untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan produksi dan memperpanjang usia pakai suatu peralatan atau mesin. Jadi intinya preventive maintenance itu perawatan secara berkala. Nah, permasalahan apa saja sih yang ada di sistem manual? Yang pertama, tidak ada dokumentasi yang bagus atau yang lengkap yang nantinya akan dianalisis. Jadi, waktu manual itu cuman pakai kertas dan kertasnya itu jika sudah kasusnya di close ya sudah ditaruh saja. Begitu mau ada kasus baru dengan objek yang sama, itu kesulitan untuk mencarinya. Yang kedua, terlalu banyaknya komponen pada mesin, sehingga menyulitkan teknisi dalam mencari komponen di lapangan kerja. Uh, Mesin-mesin itu nggak cuma satu dua, tapi kan ada ratusan bahkan ribuan untuk pabrik berskala besar. Lalu yang ketiga, tidak adanya histori dan penyelesaian dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek kita bisa mencarinya, tapi kalau misalkan kita mencarinya di tahun lalu atau 2 tahun lalu, pasti nyari histori dan penyelesaiannya pasti sudah beda. Dan tidak bisa dalam satu objek dilihat historinya keseluruhan, pasti susah. Yang keempat, tidak adanya referensi untuk pengecekan. Biasanya saat pengecekan itu ditulis apa apa saja parameternya, apa saja kerusakannya, apa saja performanya. Nah, terus tujuannya untuk memaksimalkan pelaksanaan pengecekan guna analisa preventive maintenance menggunakan aplikasi berbasis mobile. Kenapa berbasis mobile? Karena kita ingin membuat aplikasi yang bisa dipakai di mana saja. Begitu teknisi ingin melakukan sesuatu, pasti teknisi itu membawa sebuah smartphone dan smartphone itu bisa dipakai untuk melihat apa saja yang mau dicek. Yang kedua, dengan optimalnya part-part pada mesin karena sistem preventif berjalan dengan baik, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya breakdown. Otomatis kalau misalkan mesin tiap hari dirawat, tiap hari dicek, itu meminimalisir terjadinya breakdown. Yang ketiga, mampu mengurangi limbah kertas yang biasa dipakai untuk dokumen pengecekan manual. Jadi bayangkan aja, setiap mau ngecek ada satu lembar kertas untuk satu hari. Bagaimana kalau misalkan satu hari eh, ada 5 kali ngecek, dikali sebulan, dikali setahun itu kan sudah banyak banget. Dan begitu kertas-kertasnya udah numpuk, kalau mau dicari lagi juga susah. Yang keempat, memaksimalkan manpower yang ada guna perkembangan perusahaan. Nah, terus solusi apa yang dipakai untuk sistem ini? Dengan adanya sistem informasi terkomputerisasi, kita dapat mengelola data secara sistematis dan akurat. Maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat mendukung kegiatan ini. Maka dengan itu dibuatlah aplikasi preventive maintenance berbasis mobile yang diharapkan bisa dipakai semua teknisi dan semua karyawan yang terlibat. Ada teknisi, ada staff, ada manajer, dan semua yang terlibat. Ada yang terlibat itu misalkan ada orang produksinya, ada orang eh, ya yang lain lah, banyak. Nah, ini untuk flow map-nya. Jadi pertama ini ada teknisi, ada staff, ada manajer. Nah, pertama staff itu melakukan list pengecekan. List pengecekan berdasarkan name tag mesin. Lalu name tag mesin maksudnya listnya diberikan ke teknisi. Lalu teknisi melakukan pengecekan. Terus setelah dilakukan pengecekan, maka eh,
dibuatlah laporan data pengecekan, dan laporan itu langsung dikirim ke Oracle. Karena di perusahaan saya memakai Oracle, jadi saya namakan Oracle saja biar gampang. Melaporkan data pengecekan jika normal, maka masuk diinputkan ke Oracle. Jika tidak, maka ada instruksi dari staff untuk perbaikan. Setelah teknisi melakukan perbaikan, lalu melaporkannya lagi, laporkan pada staff. Jika normal, jika normal, maka langsung di-approve ke manajer. Jika belum normal, langsung instruksi untuk perbaikan lagi. Jika jika kasusnya, misalkan jika staffnya udah nyerah, gimana nggak bisa diperbaiki oleh staff dan teknisi, maka kasus di close. Kasus di close ini maksudnya kasusnya diberikan ke engineering lain atau teknisi lain. Setelah itu di approve oleh manajer. Ya, ini untuk di WFD-nya pertama ada staff melakukan mengisi list, ada tag list sama lokasinya di mana. Staff membuat list pengecekan, lalu membuat checklist, masuk ke checklist, lalu teknisi melihat data listnya apa aja. Lalu teknisi mengecek semua apakah ada abnormality atau tidak. Jika ada abnormality, maka masuk lagi ke checklist. Jika tidak ada abnormality, langsung ke staff. Staff melihat tidak ada abnormality. Jika ada abnormality, maka langsung ke checklist lagi, dibuatkan list kalau ini ada abnormal. Lalu teknisi melakukan perbaikan dengan recap tag name sama problemnya apa. Teknisi melakukan perbaikan, terus recap tag name, terus problem dan solutionnya apa. Masalahnya apa, solusinya apa. Terus masuk ke daftar perbaikan, di list lagi daftar perbaikannya apa, tadi tag name-nya apa aja, problemnya apa, solusinya apa. Terus dibuatlah conclusion. Terus daftar conclusionnya di close kasusnya. Terus oleh manajer semua di approve. Manajer melihat rekam tag-nya, conclusionnya apa, terus masalah dan solusinya apa. Lalu manajer mengapprove. Mungkin sekian dari saya. Itu tentang sistem preventive maintenance yang semulanya manual, bisa gunakan sistem informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.